Ya, pemirsa, fenomena shadow economy merupakan konsekuensi dalam perubahan struktur perekonomian di era digitalisasi. Namun di sisi lain, shadow economy berpotensi meningkatkan terjadinya penghindaran kewajiban perpajakan. Tingginya shadow ekonomi sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal akan menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pasalnya digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Namun jika peningkatan ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital, maka akan berpotensi terjadi peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan. Dalam buku 2 Nota Keuangan APBN 2023 lalu, fenomena shadow economy menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena fenomena ini akan mempengaruhi penerimaan pajak di masa mendatang. Akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Ajib Hamdani seperti dikutip media menuturkan, pada dasarnya perputaran uang tidak melalui perbankan alias dalam bentuk tunai atau cash, berpotensi untuk tidak tertangkap oleh transaksi neraca berjalan. Untuk itu Ajib menyarankan lebih banyak transaksi yang dilakukan secara cashless agar mampu menekan potensi shadow ekonomi yang tidak dimanfaatkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini, mitigasi shadow economy dalam perekonomian Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Halo, selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita bicara terkait dengan shadow economy. Nah, pandangan Anda nih terkait dengan fenomena shadow economy di Indonesia seperti apa? Atau mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa apa sih yang dimaksud dengan shadow economy ini? Silakan. Ya, secara sederhana sebenarnya shadow economy itu dia adalah aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam pendataan resmi pemerintah. Oke. Jadi tadi Pak Hajib di VT-nya dan kutip berbagai media menyebutkan kalau nggak tercatat dalam sistem pembayaran perbankan misalkan itu tidak ataupun dihitung sebagai shadow economy gitu kan. Nah, tapi yang lebih luas lagi apapun kegiatan yang dia tidak tercatat dalam transaksi resmi dan pemerintah gitu ya dalam pemerintah, kemudian tidak tercatat dalam tadi perdagangan yang memang resmi gitu ya dan pendataan resmi pemerintah itu bisa dikatakan sebagai shadow economy gitu. Nah ini memang tengah menjamur sebenarnya Mas. Jadi kita bisa bilang ketika digitalisasi itu sangat masif gitu kan. Terus kemudian banyak orang memanfaatkan digital untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang sebenarnya tidak diawasi secara mendalam oleh pemerintah gitu kan. Namun kalau saya lihat memang beberapa tahun terakhir kita ada peraturan-peraturan yang kewajiban untuk ekonomi yang digital ya, ekonomi digital itu dia tercatat di peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalkan e-commerce pun kan sekarang sudah ada aturannya kan. Terus kemudian red hailing dan sebagainya yang saya rasa itu sudah tercatat dan tidak lagi disebut sebagai shadow economy. Oke, tapi kalau Anda melihat fenomena ini berarti merupakan hal yang umum terjadi di negara-negara yang tengah berkembang ekonominya, khususnya yang sudah masuk ke dalam ekonomi digital. Ya, kalau saya lihat sebenarnya ini adalah fenomena yang di era apapun gitu ya, di era ekonomi apapun tuh pasti ada shadow economy gitu kan. Kita pasti kalau yang paling gampang kan sektor informal. Sektor informal itu kan dia tidak tercatat, dia tidak diawasin, terus kemudian mereka juga bagian besar ataupun hampir semuanya ya itu tidak membayar pajak. Jadi ini yang saya sebut tadi memang sektor informal itu yang dia bisa dibilang dekat dengan shadow economy gitu kan. Dan semua
zaman di global maupun di Indonesia gitu ya, itu Iya, pasti ada sektor informal gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, dan oke. ini yang tapi digitalisasi itu membuat spreadnya lebih luas lagi ya gitu, Mas. Di satu sisi digitalisasi memudahkan banyak orang, tapi di satu sisi ternyata ada satu dampak yang juga perlu dicermati dan Ya. dimitigasi. Menurut Anda apakah ini sudah berlangsung cukup lama dan seberapa besar juga nih dampaknya? Atau mungkin bisa dikatakan Mhm. tekanan terhadap ekonomi realnya begitu? Mhm. Ya, kalau tekanan ke ekonomi real saya rasa sih tidak Hmm, terlalu signifikan, Mas, ya, hmm, karena kan juga shadow ekonomi juga menyentuh ekonomi real kan. Tapi memang hmm. satu sisi ini digitalisasi membuat masyarakat ini lebih mudah untuk melakukan transaksi gitu kan. Kita Oke, tahu ada social commerce, makanya kemarin ketika social commerce ya. kita dukung untuk mereka diatur gitu kan, dilarang gitu kan, Hmm, untuk diatur sehingga transaksi yang ada di social commerce itu tercatat oleh pemerintah gitu, sehingga mereka ya. tidak lagi disebut sebagai shadow economy gitu. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini harusnya uh, bisa jadi peluang gitu kan bagi masyarakat untuk bisa menambah penghasilannya melalui ekonomi yang memang tidak dilihat atau secara ketat oleh pemerintah. Nah, tapi satu sisi juga untuk dari sisi pendapatan maupun pendapatan negara. Baik, tapi kalau misalnya Anda katakan tadi lebih banyak ke sektor yang informal begitu. Nah, kira-kira sektor atau mungkin subsektor apa saja nih yang banyak ditemukan terjadinya shadow economy ini? Ya, paling banyak perdagangan, Mas. Paling Hmm, banyak pasti perdagangan. oke. Perdagangan, kemudian kalau kita lihat dari sisi uh, penyediaan makan minum itu Ya, juga sama, itu cukup banyak. Dan mereka kan rata-rata kan informal ya kalau untuk perdagangan, terus kemudian juga makan minum gitu kan. Ini yang sulit sekali untuk pemerintah mencatat kegiatan ekonomi di sisi kegiatan perdagangan maupun penyediaan jasa minum yang dia UMKM basisnya. Nah, ini yang sering terjadi juga itu kan ketika kita lihat ya shadow ekonomi, kalau ini kan muncul kosakata shadow ekonomi kan naik itu gara-gara digitalisasi gitu kan. Nah, memang oke. digitalisasi itu dia memboost gitu kan, tapi sebenarnya Hmm, kegiatan shadow ekonomi itu sudah ada sejak lama gitu. Dan ini yang saya bilang ya, ya harusnya pemerintah juga tidak memberatkan kepada sektor digital ekonomi semata, tapi oke. juga membuat pengaturan yang dia sifatnya mencakup seluruh segmen ya. Jadi bukan Oh, hanya dia oke. yang berjualan di digital ekonomi, tapi juga untuk yang di UMKM yang berjualan offline dan sebagainya yang saya rasa juga masih banyak yang mereka belum tercatat secara resmi di pemerintah, Hmm, dan dia tidak ataupun belum menaati aturan perpajakan. Ya oke. biasanya sih ciri-ciri dari shadow ekonomi itu dia tidak taat dalam perpajakan serta dia tidak tercatat di data pemerintah. Nah itu dia. Lantas bagaimana dengan kondisi shadow economy yang ada di Indonesia saat ini? Apakah kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan dalam artian kan tadi tidak masuk ke dalam mungkin radar begitu dari sektor pajak kita atau Anda melihat ini sebenarnya menjadi suatu hal yang bisa dikatakan juga ya cenderung tidak terlalu diperhatikan, diabaikan begitu atau justru dibiarkan begitu sambil melihat bahwa ini ekonomi real yang bergerak di masyarakat bawah begitu dalam artian ini karena sektornya informal di sana. Ya, Hmm, saya rasa sih memang ya bisa dibilang kalau kita melihat untuk uh, manfaatnya bagi masyarakat ya tentu ya. tadi yang saya sampaikan ini bisa menambah pendapatan, dan memang Hmm, kalau kita lihat kan masih banyak sekali mas pekerja kita, masyarakat kita yang tidak mampu terserap di sektor yang formal gitu kan. betul. Misalkan Hmm, mereka tidak bisa bekerja di sektor manufaktur yang membutuhkan skill tertentu, ya. terus kemudian mereka juga akhirnya membuka usaha baik Hmm, itu melalui ekonomi digital maupun non digital, oke. sifat usahanya informal gitu kan, terus Hmm, kemudian UMKM gitu. Nah makanya ini yang saya sampaikan, shadow economy itu bisa jadi dia bermanfaat bagi sektor real karena di situ hmm, juga oke. mereka pelaku di shadow Ya, economy ya. mendapatkan pendapatan
tambahan gitu, dan juga bisa menyerap masyarakat yang dia tidak terserap ke sektor formal. Ini yang saya rasa juga harus diimbangi bahwa ya Oh, shadow economy itu positifnya ada walaupun juga negatifnya ada. Jadi yang saya sampaikan bahwa tidak tercatat dan sebagainya ya itu ya ya. bisa mengurangi dari pendapatan negara. Oh, dua sisi berarti ya kalau kita lihat dengan Ya, fenomena shadow economy dan yang negatifnya tadi Anda katakan juga dari sisi penerimaan negara ini ada sedikit berkurang begitu ataupun mungkin tidak tercatat begitu, kemudian sisi positifnya justru menggerakkan ekonomi kemasyarakatan begitu ya, khususnya bagi mereka ya. yang bergerak di sektor informal gitu. Tapi kalau kita lihat apakah justru fenomena ini bisa diberdayakan? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pendapatan negara. Kita akan cermati dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi 2024 ini. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di tahun 2020 1.633,6 triliun rupiah, kemudian trennya naik terus 2003,1 triliun di tahun 2021, 2022 2.635 triliun, tahun 2023 lalu 2.774,3 triliun dan tahun ini targetnya 2.802,3 triliun rupiah. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita lihat pergerakannya di tahun 2020 sempat negatif 2,07%, kemudian tahun 2021 kita naik 3,7%, kemudian sampai dengan kuartal 1 2024 ini range-nya masih di kisaran 5%-an untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan lantas bagaimana dengan valuasi ekonomi digital di Indonesia? Di tahun 2022 ada 77 juta dolar Amerika, kemudian 130 di tahun 2025 proyeksinya, dan di tahun 2030 mendatang proyeksinya sampai dengan 360 juta dolar Amerika. Dan berikutnya ada 4 program kebijakan untuk mempercepat transformasi digital. Yang pertama memperluas infrastruktur, kemudian memperkuat adopsi teknologi, meningkatkan talenta digital dan menuntaskan regulasi pendukungnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Ya, Mas Nailul, kita akan lanjutkan kembali. Nah, berarti memang ini ibarat dua sisi mata uang ya kalau kita bicara mengenai shadow economy begitu yang terjadi Anda katakan di hampir semua era pemerintahan begitu di Indonesia dan mungkin di negara-negara lain. Tapi Anda melihat bagaimana? Apakah sebenarnya masih bisa diberdayakan begitu shadow economy meskipun tadi ada plus minusnya? Ya, yang jelas sebenarnya kita mendorong jadi shadow economy yang dia memang banyak dilakukan oleh masyarakat ketika dia ingin bergerak menjadi formal dan tercatat, itu sangat kita dukung sekali gitu kan. Karena kalau mereka formal dan tercatat pasti akan ada pengusaha pemerintah yang bisa diberikan kepada pelaku shadow ekonomi tersebut gitu kan. Misalkan dari bantuan sosial, bantuan usaha, hingga jaminan sosial bagi mereka gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan ketika memang mereka masuk dalam ekosistem ekonomi yang tercatat di Indonesia. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa sebenarnya shadow ekonomi itu sangat baik ya, kalau bilang sangat baik untuk ekonomi real kita karena memang sektor informalnya cukup besar, gitu kan, UMKM yang cukup besar, gitu kan. Nah, ini yang bisa menggerakkan ekonomi di bawah, gitu kan. Namun yang kita harapkan sebenarnya di shadow ekonomi juga dia selain tercatat juga dia ya mencakup aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya dia social safety net gitu kan, bantuan, kemudian juga perlindungan sosial dan sebagainya, itu yang kita harapkan juga bisa masuk ke dalam aktor-aktor yang bergerak di shadow economy. Nah, ini tentu ini pemerintah juga yang seharusnya juga memberikan insentif, memberikan ya ajakan yang sifatnya persuasif gitu kan bagi pelaku ekonomi, pelaku shadow ekonomi gitu ya, pelaku shadow ekonomi untuk bisa masuk ke dalam sistem ekonomi yang terdapat di dalam itu. Ya, memang Anda menyebutkan era digital ini menjadi salah satu booster begitu ya untuk berkembangnya ataupun semakin luasnya begitu fenomena dari shadow economy. Tapi Anda melihat sebenarnya digitalisasi kan
hampir bisa dikatakan semuanya tercatat begitu dalam bentuk data digital lah bisa dikatakan Ya, begitu. Semua aktivitas baik mereka pemasaran, kemudian pada saat aktivitas transaksi, perdagangan dan lain-lain. Apakah itu tidak bisa dimasukkan memang suatu kegiatan yang tercatat meskipun penerimaannya tidak secara langsung, tapi kan ada pajak yang dibebankan juga bagi pelaku usaha begitu yang memang ya, masuk mungkin dalam kategori shadow economy tadi. ya. Kita memang tadi yang saya sampaikan di awal, Hmm, digital economy di beberapa sektor gitu ya, itu ya, memang sudah tercatat resmi oleh pemerintah gitu hmm, kan. Misalkan e-commerce, e-commerce itu sudah tercatat betul. di platform masing-masing gitu kan, Hmm, berapa sih pendapatannya dan sebagainya. Dan memang yang pemerintah lakukan juga mendorong pelaku di e-commerce itu mendaftar SIG gitu kan. Mendaftar hmm, SIG artinya mereka mempunyai izin yang berlaku gitu kan. Nah, oke. tapi memang kita juga menghadapi ini Mas, Hmm, sebenarnya selain e-commerce kita juga menghadapi sektor-sektor lainnya yang saya rasa itu juga masih banyak sekali shadow ekonominya. Misalkan hmm, kalau kita lihat di sini social commerce yang dia berdagang melalui sosial media, oke. itu melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui Twitter dan sebagainya, Ya. Facebook gitu ya. Nah itu yang mereka sebenarnya tidak tercatat transaksinya lewat di pemerintah ataupun di platform gitu kan. Makanya Hmm, saya bilang ketika kita bicara mengenai shadow economy, digital economy, itu mereka yang dia belum punya aturannya. Nah kalau ride hailing, e-commerce itu sudah punya aturan sebenarnya. Tapi kalau untuk yang social commerce dan sebagainya itu aturannya baru dan saya rasa sih masih banyak juga pelaku usaha yang dia tidak tercatat, tidak memiliki izin, yang dia berjualan via Instagram, via WA, via hmm. Facebook, via Twitter gitu. Jadi Iya, ini iya, iya. yang saya rasa sih itu yang masih PR-nya di situ gitu. Jadi belum semua Oh, di digital economy ekosistem itu tercatat sebagai iya, iya. usaha resmi. Ya, dari kacamata Silio sendiri, regulasi yang ada terkait dengan digital kan sudah cukup banyak begitu. Apakah memang belum masuk ke dalam ranah shadow economy ini? Belum semuanya, Hmm, Mas. Wah, jadi belum semuanya itu tercatat dalam ekonomi yang ada di Indonesia ya. hmm, Sebenarnya apa sih uh, uh, organis ekonomi gitu. Jadi ya, dia ekonomi yang berorganisasi gitu. Belum semuanya itu tercatat di situ. Nah, memang kita butuh sebenarnya satu ya terobosan lah ya untuk bisa meningkatkan kepesertaan ataupun ketercatatan ya untuk oke, shadow ekonomi di digital untuk ya, sehingga bisa tercatat datanya gitu kan. Nah, hmm, misalkan nih Mas Pras minta aja kalau data misalkan data untuk pedagang di Facebook, pedagang ya, di Instagram itu nggak ada gitu. Jadi sangat-sangat gelap sekali kalau kita hmm, memikirkan untuk data di social commerce gitu kan. Ini kita ya, masih sangat gelap sekali untuk memikirkan data tersebut. Makanya yang saya hmm, sampaikan ya kita dukung nih misalkan social commerce itu dia diatur gitu kan. Bukan dilarang ya tapi diatur kayak gini. oke, Jadi ini yang kita harapkan gitu kan. Juga bisa jadi hmm, di dalam beberapa kalau bisa saya bilang ada yang merugikan juga kan investasi yang dia sifatnya tidak tercatat sama OJK itu kan banyak sekali gitu kan transaksi hmm, arisan kemudian dan sebagainya yang dia tidak tercatat di situs OJK gitu. Nah sebenarnya kan itu kan shadow ekonomi termasuk kita ketika ikut oke, arisan komplek perumahan itu iya, kan iya, shadow iya, ekonomi sebenarnya. Nah itu oke, oke, yang memang hmm, sangat dekat sekali shadow ekonomi dengan yang kita lakukan. Jadi oh, kalaupun akan diatur semuanya itu sangat berat sekali. Kalau saya hmm, rasa pribadi sih mereka yang sifatnya usaha, sifatnya memiliki usaha itu bisa bukan push ya, tapi bisa hmm, diajak secara persuasif untuk bisa terdaftar terlebih dahulu di sistem hmm. kita, misalkan baik itu OSS ataupun dia Iya, memiliki iya, SIB iya. gitu. Tapi ada potensi tidak sih kolaborasi begitu kalau kita bicara mengenai pelaku-pelaku yang kaitannya dengan shadow ekonomi begitu di Indonesia dan mungkin dengan pemangku kebijakan misalnya begitu. Atau cukup sulit karena memang ini pun pada saat mereka lakukan aktivitas yang dalam kategori shadow ekonomi juga enggan begitu bersentuhan langsung dengan aturan misalnya. Iya, ya, kita sih sebenarnya mencatat ada beberapa program Ya. pemerintah yang memang mendorong pelaku shadow ekonomi, pelaku Hmm. informal, pelaku UMKM itu untuk mempunyai SIB. Itu kita sudah Oke. lihat di Kemenko UMKM itu ada program seperti itu. Nah, tapi Oke. memang kita masih menghadapi ya implementasinya cukup lambat gitu kan. Kita Hmm. masih sangat
kecil sekali dari UMKM kita yang masih atau yang sudah terdaftar di OSS atau Iya. dia sudah memiliki NIB, itu masih sedikit sekali. Nah, permasalahannya banyak Mas, mulai dari ketakutan masyarakat ataupun pelaku sosial ekonomi itu terhadap pajak gitu kan. Jadi ini yang saya rasa juga akhirnya menyebabkan mereka ya adalah saya memilih sosial ekonomi aja gitu kan, karena kan Oke. mereka masih kekhawatiran terbesarnya adalah dari sisi perpajakan. Mereka dipajakin sehingga nanti produknya jadi lebih mahal ataupun pendapatan mereka berkurang. Ini yang saya rasa Iya, masih iya, iya. masih terjadi hingga kini di Betul. shadow ekonomi ataupun sektor informal yang dia terkait dengan digital maupun non digital. Berarti bisa dikatakan masih akan terus membayangi perjalanan ekonomi Indonesia sampai Oke. kapanpun. Bicara mengenai shadow economy. Masih Oke. Masih Mas, saya sih sampai mungkin Singapura sudah bisa menata ekonominya mereka ketika dia UMKM makanan gitu kan, dia ditata di satu tempat gitu kan, sehingga mereka memudahkan catatan negara gitu kan. Tapi kita ini kan sangat besar sekali gitu kan, dan kita tidak bisa maju dan mengatur sesuai dengan yang Singapura lakukan gitu kan. Jadi Oke. itu masih PR-nya masih cukup panjang gitu kan. Jadi saya rasa sih tidak akan ada habisnya shadow ekonomi, terlebih kalau kita bicara mengenai shadow ekonomi yang dilarang gitu kan. Itu sangat-sangat banyak sekali sektor yang Mas. Kita melihat Oke. di online itu kan shadow ekonomi sebenarnya Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ya itu kan dilarang gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita lihat shadow ekonomi itu pasti akan tetap ada gitu. Baik, akan terus ada begitu selama memang aktivitas ekonomi kita belum masuk dalam tataran negara-negara maju yang semuanya sudah tercatat begitu, termodernisasi begitu, Mas Nailul? Iya, betul sekali. Oke, berarti itu dia terkait dengan shadow ekonomi di Indonesia. Berarti akan selamanya menemani juga nih perjalanan bangsa Indonesia ini dalam menggerakkan aktivitas ekonomi kita. Karena pun ternyata banyak juga yang bisa termanfaatkan ataupun yang terangkat begitu ya dari sisi mungkin pekerjaan ataupun pendapatan bagi mereka begitu yang berada masuk dalam kategori shadow ekonomi ini. Baik, Mas Nelo, terima kasih banyak ini atas sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan shadow ekonomi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Nelo. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.